Di SDN Cigalituan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sulismana dari SDN Cigale 2, Kecamatan Lamasugi, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini, saya akan mempersembahkan video pembelajaran tentang zakat di kelas 6 SD. Video pembelajaran ini dibuat untuk uji kinerja pada hari ini, Kamis tanggal 9 Mei tahun 2025. SDN Cigalituan, tempatku belajar, tempatku bermimpi dan terus berputar. Guru dan teman selalu menyemangati, hari-hari cerah setiap kali. Ruang kelas penuh tawa cerita, dengan sahabat semua jadi nyata. Pelajaran berharga tiap detik, di sekolah ini mimpi pun berdetik. Di SDN Cigalituan kita bersama, tertawa belajar penuh asa. Tempat kecil penuh cita-cita, di sini tumbuh dan terus percaya. Pulang sekolah bermain riang, di lapangan tak ada tepi bilang. Setiap sudut penuh kenangan indah, di SDN Cigalituan kita bahagia. Tempat belajar, tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh? Baik. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, silakan Iki untuk memimpin baca doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, sekarang kita lanjutkan membaca surat Al-Kautsar. Inna
absen dulu ya. Adelia, Hadiroh. Adela Febriani, Hadiroh. Alina, Aisyah Aulia, Hadiroh. Alina Altabunisa, Hadiroh. Asyifa Kurota, iya. Bagas Muhammad, iya. Dafa, Hadir. Delia Seripuskita, Fauji, Hadir. Fitra, Hadir. Muhammad Arsaderis, Hadir. Nanda, Hadiroh. Najwa Salsabila, Hadiroh. Rizky Sani, Hadir. Rizky Rohandi, Talisa Utari. Hadiroh. Ya, alhamdulillah semuanya sehat, hadir semua ya. Anak-anak sore semuanya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air kita, untuk menanamkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Ya, ikuti musiknya, kita bareng-bareng bernyanyi. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kesempatan ini kita akan mempelajari pembelajaran tentang zakat, lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Bapak sampaikan kembali tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu menunaikan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam, dan yang kedua memahami hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak sudah menyiapkan PowerPoint untuk materi zakat kali ini. Kita simak bersama-sama. Kita akan melanjutkan kembali tentang pembelajaran zakat, ya. Kita melanjutkan. Ini ada tepuk zakat. Pada tahu ya? Tepuk zakat tinggal seperti ini. Bapak contohkan dulu. Tepuk zakat. Itu arti zakat. Ya, coba bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3, tepuk zakat. Arti zakat membersihkan. Jenis zakat ada 2. Yang pertama, zakat fitrah diberikan bulan Ramadan. Yang kedua, zakat harta diberikan sesuai nisab. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke materi. Nah, kita masuk ke definisi zakat, ya. Definisi zakat, ada yang tahu apa itu zakat? Ada yang tahu? Ada nggak? Oke, kita lanjut nih. Definisi zakat. Definisi zakat secara bahasa atau etimologi itu berarti, nih lihat, ya. Yang pertama, secara etimologi atau bahasa itu, zakat itu suci atau bersih. Ya. Berikutnya, yang kedua, tumbuh. Ya.
Yang ketiga, berkembang, arti zakat secara bahasa ya. Yang keempat, berkah ya. Yang kelima, beres. Nah, itu berdasarkan Quran surat ke-30 ya. Nah, sekali lagi Bapak jelaskan secara bahasa zakat itu atau secara etimologi ada 5 pengertian. Yang pertama, suci atau bersih, yang kedua tumbuh, yang ketiga berkembang, yang keempat berkah, dan yang kelima beres. Itu secara bahasa. Ya, zakat itu maksudnya bersihnya itu bersih harta, bersih jiwa atau bersih perilaku ya. Itu. Berikutnya kita masuk ke secara terminologi atau secara istilah. Yang dimaksud dengan zakat yaitu coba Delia dibaca apa secara istilah? Zakat menurut istilah Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, mustahil, dengan syarat tertentu. Ya, sesuai yang tadi yang dibaca oleh Delia. Jadi zakat secara terminologi atau menurut istilah yaitu kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau disebut mustahil dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kita sekarang masuk ke macam-macam zakat. Ada yang tahu macam-macam zakat itu ada berapa? Ada? Yang keras. Ada berapa? Dua. Betul sekali, macam-macam zakat itu ada 2. Coba zakat apa yang pertama? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Yang kedua? Zakat harta. Zakat harta atau zakat mal. Betul. Macam zakat itu ada 2. Yang pertama zakat nafs atau jiwa atau disebut juga sebagai zakat fitrah. Yang berikutnya ada yang disebut dengan zakat harta atau zakat mal. Itu. Sekarang kita masuk ke zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Disebutkan ya. Zakat fitrah itu kita tahu semuanya bahwa yang namanya fitrah itu sifat pembawaan sejak lahir. Fitrah ya. Ada juga nih kalau secara istilah atau terminologi kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya ya, dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Zakat fitrah diberikannya kapan atau dikeluarkannya kapan? Bulan apa? Yang keras? Bulan Rajab. Bulan Ramadan, tepat sekali. Jadi zakat fitrah dikeluarkan setahun sekali pada bulan Ramadan. Baik, kita lanjut. Hukum zakat fitrah ya. Hukum zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim atau disebut dengan fardu ain ya. Berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg atau berdasarkan keputusan para ulama sekarang 2,7 ya kilogram atau setara dengan 3,5 liter. Nah, ini ada syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah itu, nah ini yang pertama beragama Islam. Non muslim tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah ya. Itu syarat wajibnya. Yang berikutnya yang kedua, syarat wajib zakat fitrah yaitu tentunya masih hidup saat terbenam matahari. Artinya gini, tanggal 30 Ramadan sebelum terbenam matahari masih hidup, berarti wajib mengeluarkan zakat. Kalau misalnya pas jam 5 sore tanggal 30 Ramadan meninggal, wajib mengeluarkan zakat? Tidak. Ya, itu. Terus di kita kan biasanya zakat fitrahnya dikeluarkan kapan saja. Jadi yang penting selama bulan Ramadan. Itu. Berikutnya
syarat wajib zakat fitrah yang ketiga yaitu mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri, berarti wajib ya, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu sekarang masuk ke landasan zakat fitrah. Ini berdasarkan surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi disebutkan di At-Taubah ayat 3 kita wajib mengeluarkan zakat ya, ada landasannya berdasarkan ayat Al-Qur'an. Zakat fitrah di bulan Ramadan. Ini ada waktu-waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama pada awal atau pertengahan Ramadan, pada akhir Ramadan atau pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Ya. Jadi kapan? Kita kan kalau di sekolah biasanya awal-awal Ramadan atau pertengahan Ramadan karena kesarinya kan sudah libur ya. Itu zakat fitrah. Yang pertama membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Yang kedua membersihkan diri dari sikap egois. Yang ketiga mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang keempat mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Dan yang kelima hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Kita masuk ke zakat mal. Zakat mal itu zakat harta ya. Zakat mal. Istilah-istilah yang berkaitan dengan zakat ya. Yang pertama nisab. Nisab yaitu batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi zakat mal atau zakat harta dikeluarkannya 1 tahun sekali, harus sudah mencapai nisab. Kalau belum mencapai nisab berarti tidak perlu mengeluarkan zakat. Itu. Berikutnya haul atau batas minimal harta dari segi waktu telah mencapai 1 tahun. Geus nisab, geus cukup hartana. Setelah itu sudah genap 1 tahun atau haul, batas minimal harta dari segi waktu ya. Haul itu batas minimal harta dari segi waktu atau mencapai 1 tahun. Berikutnya ada juga istilah yang berkaitan dengan zakat. Yang ketiga ada yang disebut dengan mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada yang tahu mustahik zakat itu ada berapa? Ada 8. Baik, untuk memudahkan kita menghafal ke-8 mustahik zakat, kita bernyanyi dulu bersama melalui lagu mustahik zakat. Bareng-bareng ya. Ada 8 golongan yang berhak terima zakat, fakir, miskin, duafa, juga fisabilillah, ibnu sabil dan gharib, amil zakat dan riqab. Mereka semua itu mustahik zakat. 8 golongan yang berhak terima zakat, fakir, miskin, duafa, juga fisabilillah, ibnu sabil dan gharib, amil zakat dan riqab. Mereka semua itu mustahik zakat. Mereka Semua itu mustahik zakat. itu tadi mustahik zakat itu ada 8. Selanjutnya istilah yang berkaitan dengan zakat yaitu ada istilah mujaki atau orang yang wajib mengeluarkan zakat, disebutnya dengan istilah mujaki. Ada juga, ini ada pertanyaan, mau nggak kalian mau jadi mustahik atau mau jadi mujaki? Iya, lebih baik jadi mujaki.
jati. Kenapa? Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita akan berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah Bapak tentukan pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang perwakilan dari tiap kelompok ke depan. Perwakilan dari tiap kelompok ke depan untuk memilih tema dari apa yang akan kita kerjakan, ya. Jadi nanti kalian beserta kelompoknya akan membuat mind map atau peta konsep sesuai dengan tema yang telah Bapak tentukan. Silakan perwakilan kelompoknya satu orang ke depan. So Aisyah ke depan. Aisyah ke depan. Diklik di tengah yang keras. Nah itu. Aisyah kelompok 5 berarti materi kelompok 5. Ya, ini temanya ketentuan zakat. Berikutnya silakan perwakilan kelompoknya. Rifki. Tekan. Nah, tekan. Iya, berarti kelompok 1 nih, materi kelompok 1 ada makna ibadah zakat. Silakan. Kelompok 3 materinya tentang syarat harta yang wajib dizakati. Nah, sekarang berdua ke depan yang belum perwakilannya Talita sama Oda. Sultan dulu. Swing dulu sama Talita. Swing, kertas, gunting, batu. Siapa yang menang? Silakan. Iya, Bagas berarti kelompok 4. Kelompok 4 menerima zakat. Berikutnya berarti macam-macam penerima zakat untuk kelompok 2. Ya. Bapak akan memberikan karton origami spidol ke setiap kelompoknya berikut perompu, ya. Jadi nanti kalian silakan mencari informasinya dari kelompok berdasarkan tema yang telah kalian dapat. Silakan semuanya sekarang berkumpul dengan kelompoknya, rapikan dulu mejanya. Cerita dengan sahabat semua jadi nyata. Pelajaran berharga tiap detik di sekolah ini. Mimpi pun berdetik di SDN Cigaluh Tua. Kita bersama tertawa belajar penuh asa. Tempat kecil penuh cita-cita. Di sini tumbuh dan terus percaya. Pulang sekolah bermain riang. Di lapangan tak ada tepi bilang. Setiap sudut penuh kenangan indah. Di
SDN Cigaluh 2 kita bahagia, tempat belajar, tempat berrindu, tangis tawa jadi. Tugas kelompoknya, setiap kelompok silakan membuat peta konsep atau mind map yang telah ditentukan. Kelompok satu, mana kelompok satu? Kelompok satu silakan cari apa itu zakat, makna ibadah zakat. Silakan cari informasinya, bisa dari buku atau dari Google, ya. Selanjutnya untuk kelompok 2, kalau di buku silakan dibuka halaman 33 ya. Untuk kelompok 2 mana kelompok 3? Ya, kelompok 2 mana itunya? Nah, berarti silakan kelompok 2 cari macam-macam zakat beserta artinya ya. Berikutnya kelompok 3 mana? Silakan cari informasi mengenai syarat harta yang wajib dizakati. Kelompok 4 menerima zakat. Menerima zakat itu tadi ada berapa? Silakan tuliskan beserta pengertiannya. Cari informasinya di Google. Kelompok 5 mana? Apa? Ketentuan zakat ya. Ketentuan zakat silakan. Nah, silakan semuanya cari informasinya, tuliskan di kertas origami dan tempel se-estetik mungkin ya, sebaik mungkin. Silakan. Ruang kelas penuh tawa cerita, dengan sahabat semua jadi nyata. Pelajaran berharga tiap detik, di sekolah ini mimpi pun berdetik. Di SDN Cigaluh 2 kita bersama, tertawa belajar penuh asa, tempat kecil penuh cita-cita. Di sini tumbuh dan terus percaya, pulang sekolah bermain riang, di lapangan tak ada tepi bilang. Setiap sudut penuh kenangan indah, di SDN Cigaluh 2 kita bahagia, tempat belajar, tempat berrindu, tangis tawa jadi satu wadah. Guru bijak bimbing sepenuh hati, kita tumbuh di bawah sayap suci. Di SDN Cigaluh 2 kita bersama, tertawa belajar penuh asa, tempat kecil penuh cita-cita. Di sini tumbuh dan terus berjaya. Tempat belajar, tempat berlindung, tangis tawa jadi satu wadah. Guru bijak bimbing sepenuh hati, kita tumbuh di bawah sayap suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang konsep tentang makna ibadah zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan peta konsep tentang macam-macam zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan peta konsep tentang syarat harta yang wajib dizakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4
menyampaikan peta konsep tentang penerima zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan peta konsep tentang ketentuan zakat. Anak-anak saudara sekalian, kita akan mencoba menjawab soal-soal latihan yang telah Bapak siapkan di Google Form. Nah, sekarang silakan pakai lagi Chromebook-nya untuk membuka link yang Bapak tulis di sini. Silakan masuk ke Google, ketik bit.ly/soal latihan zakat. Penulisannya sesuaikan dengan yang ada di depan. Pulang sekolah bermain riang, di lapangan tak ada tepi bilang. Setiap sudut penuh kenangan indah. Di SDN Cigaluh 2 kita bahagia. Tempat belajar, tempat berindu, tangis tawa jadi satu wadah. Guru bijak bimbing Bibi, Adela, Alina, tanya. Terus ada berarti lihat cacanya. Tos dikirimkan. Tos ada ya caca. Nilai berapa? 80. Baru nomor nih salah. Ya. Kewajiban membayar zakat fitrah adalah rukun Islam yang keberapa? Yang ke? 3 itu di situ kami mau jawab berapa? 4. Terus satu lagi, hitungan bila telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun disebut apa? Disebut nisab. Tadi kalian menjawab salah ya, salah ya. Tuh. Nah, kelompok ini apa? Oh, ini nilainya berapa sebenarnya? 90. Berarti yang salah yang mana? Hitungan bila telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun disebut apa? Harusnya nisab. Harusnya nisab tapi jadi haul. Itu salah ya? Bukan haul tapi nisab. Kelompok ini betul semua. Salah berapa? Salah 3 nomor berapa ya kak? Nomor coba kami bacakan. Kewajiban membayar zakat fitrah adalah rukun Islam yang ke 3. Itu kalian jawab apa? Keempat ya. Salah satu tadi ya. Sudah baik. Materi zakat dengan menggunakan metode seperti ini. Ini istilahnya PJBL atau Project Based Learning. Dikolaborasi dengan cooperative learning atau kerja kelompok. Bapak minta perwakilannya untuk ke depan mengutarakan bagaimana perasaannya setelah belajar kita metodenya seperti ini. Belajar zakat pada pertemuan kali ini sangat menyenangkan. Belajar zakat pada pertemuan kali ini sangat menyenangkan karena kita bisa belajar kelompok dan memainkan kelompok. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan dulu. Jangan lupa siapkan kembali materi untuk pertemuan berikutnya. Lanjutan dari bab ini dan lanjut ke bab 5 ya. Untuk sekarang cukup dulu pertemuan kali ini. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita tutup saja pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah bersama. Sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.